Pemirsa, 2 kapal tanker Indonesia akhirnya mendapat izin dari Iran untuk melintas keluar dari Selat Hormuz setelah sempat tertahan akibat konflik kawasan. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI di Teheran aktif melakukan komunikasi intensif hingga mendapatkan respon positif dari otoritas setempat. Bayangkan satu momen ketika dunia yang biasanya bergerak tanpa henti, tiba-tiba seperti menahan napas. Bukan karena pandemi, bukan karena krisis keuangan, tetapi karena satu jalur laut yang selama ini dianggap biasa saja mendadak terganggu. Kapal-kapal tanker raksasa yang setiap hari membawa jutaan barel minyak kini tidak lagi bergerak bebas. Sebagian memilih berputar arah, sebagian lainnya berhenti di perairan aman, dan sisanya hanya bisa menunggu dengan penuh ketidakpastian. Di titik inilah dunia mulai menyadari bahwa stabilitas global ternyata bisa terguncang hanya oleh satu perubahan kecil di peta. Peristiwa ini bukan sekadar imajinasi. Ketika konflik di Timur Tengah memanas dan ketegangan antara kekuatan besar seperti Iran, Amerika Serikat, dan Israel meningkat, jalur distribusi energi dunia benar-benar berada di ambang krisis. Di akhir Februari 2026, laporan mengejutkan muncul ketika salah satu jalur vital perdagangan minyak dunia sempat ditutup. Bukan hanya ditutup secara simbolis, tetapi disertai peringatan keras bahwa kapal yang melintas berisiko dicegat bahkan diserang. Dalam sekejap, jalur yang biasanya menjadi nadi kehidupan ekonomi global berubah menjadi zona penuh ketegangan. Dampaknya langsung terasa ke seluruh dunia. Harga minyak melonjak drastis, bahkan sempat menembus angka di atas $100 per barel. Negara-negara yang sangat bergantung pada impor energi mulai panik. Di beberapa wilayah Asia, pemerintah menetapkan status darurat energi. Konsumsi listrik diatur ulang, subsidi mulai ditekan, dan kebijakan darurat diberlakukan demi menjaga stabilitas dalam negeri. Namun, dampak terbesar justru dirasakan oleh masyarakat biasa. Harga bahan bakar naik, biaya transportasi melonjak, dan harga kebutuhan pokok ikut terdorong naik. Apa yang awalnya terlihat sebagai konflik geopolitik di layar berita, kini berubah menjadi realitas yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Di tengah kekacauan ini, dunia seperti dipaksa untuk menghadapi kenyataan yang selama ini diabaikan, bahwa sistem ekonomi global ternyata sangat bergantung pada titik-titik tertentu yang rentan. Selama ini, hampir seluruh minyak dari kawasan Teluk Persia harus melewati satu jalur utama. Ketika jalur tersebut terganggu, efeknya bukan hanya dirasakan oleh satu negara atau satu kawasan, tetapi oleh seluruh dunia. Dari pabrik-pabrik di Asia hingga pelabuhan di Eropa, semuanya ikut merasakan dampaknya. Bahkan pom bensin di kota-kota kecil pun tidak luput dari efek domino tersebut. Tekanan global pun semakin meningkat. Amerika Serikat sebagai salah satu kekuatan besar dunia bahkan sampai meluncurkan operasi militer untuk mencoba mengamankan jalur tersebut. Ini bukan lagi sekadar konflik regional, tetapi sudah menjadi persoalan stabilitas ekonomi global. Karena ketika suplai energi terganggu, seluruh sistem ikut goyah. Dunia berada dalam posisi yang sangat rentan, seolah berdiri di atas fondasi yang tidak sekuat yang selama ini dibayangkan. Di titik inilah muncul pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi memiliki implikasi yang besar. Jika satu jalur saja bisa membuat dunia panik seperti ini, bagaimana jika ada lebih dari satu jalur yang memiliki peran serupa? Apakah dunia akan semakin rapuh, atau justru memiliki alternatif yang selama ini tidak disadari? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menggeser fokus. Dari kawasan Timur Tengah yang selama ini menjadi pusat perhatian, kita bergerak ke wilayah lain yang seringkali luput dari sorotan, yaitu Asia Tenggara. Di kawasan ini, terdapat satu negara yang selama ini sering dipandang sebelah mata dalam konteks geopolitik global. Negara itu adalah Indonesia. Selama bertahun-tahun, Indonesia lebih sering dilihat sebagai negara berkembang, sebagai pasar besar, atau sebagai negara kepulauan dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun juga dilihat dari sudut pandang jalur perdagangan global, perspektif tersebut perlu diubah secara mendasar. Indonesia sebenarnya berada di posisi yang sangat strategis, bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu titik kunci dalam sistem perdagangan dunia. Secara geografis, Indonesia terletak di persimpangan dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Posisi ini menjadikannya sebagai jalur lintasan utama bagi kapal-kapal yang bergerak dari Timur Tengah menuju Asia Timur maupun sebaliknya. Dalam konteks ini, Indonesia bukanlah pemain kecil. Indonesia adalah penjaga gerbang. Kekuatan ini tidak selalu terlihat secara kasat mata, tetapi dampaknya sangat besar. Indonesia memiliki beberapa jalur laut yang sangat penting bagi kelangsungan perdagangan global. Salah satu yang paling dikenal adalah Selat Malaka. Jalur ini merupakan salah satu rute pelayaran tersibuk di dunia. Setiap tahun ribuan kapal melintas di jalur ini membawa berbagai jenis komoditas, mulai dari barang manufaktur hingga minyak mentah. Selat Malaka memiliki peran yang sangat vital karena menjadi penghubung utama antara kawasan Timur Tengah dan negara-negara industri di Asia Timur, seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Jika Selat Hormuz sering disebut sebagai pintu keluar minyak, maka Selat Malaka adalah jalur distribusinya. Tanpa jalur ini, aliran energi dan barang ke kawasan Asia Timur akan terganggu secara signifikan. Bahkan gangguan kecil saja di Selat Malaka dapat menyebabkan efek berantai yang besar terhadap ekonomi global. Namun kekuatan Indonesia tidak berhenti di situ. Selain Selat Malaka, terdapat juga Selat Sunda. Jalur ini mungkin tidak sepopuler Malaka, tetapi memiliki fungsi yang tidak kalah penting. Selat Sunda sering digunakan sebagai jalur alternatif ketika terjadi kepadatan atau gangguan di Selat Malaka. Meskipun memiliki tantangan navigasi tersendiri, jalur ini tetap menjadi bagian penting dari sistem jalur laut global. Ibarat jalan tol, Selat Sunda adalah jalur cadangan yang siap digunakan ketika jalur utama mengalami masalah. Kemudian ada Selat Lombok yang sering kali dianggap sebagai jalur premium. Berbeda dengan Selat Malaka yang relatif sempit dan dangkal di beberapa titik, Selat Lombok memiliki kedalaman yang lebih besar. Hal ini membuatnya sangat ideal untuk dilalui oleh kapal-kapal berukuran besar, termasuk supertanker yang tidak bisa melewati jalur lain. Dalam situasi tertentu, terutama ketika jalur lain mengalami gangguan, Selat Lombok justru menjadi pilihan utama bagi kapal-kapal besar yang membutuhkan jalur aman dan dalam. Sekarang, bayangkan sebuah skenario yang lebih ekstrem. Jika jalur utama di Timur Tengah benar-benar ditutup, dunia akan berada dalam kondisi panik. Negara-negara besar akan berusaha mencari jalur alternatif secepat mungkin. Kapal-kapal akan dialihkan, rute akan diubah, dan fokus dunia akan berpindah ke wilayah yang selama ini mungkin tidak terlalu diperhatikan. Di titik inilah Asia Tenggara, khususnya Indonesia, akan menjadi pusat perhatian global. 3 selat utama yang dimiliki Indonesia, yaitu Malaka, Sunda, dan Lombok, akan berubah menjadi jalur super vital yang menentukan apakah perdagangan global dapat tetap berjalan atau justru ikut lumpuh. Dalam kondisi seperti ini, peran Indonesia akan meningkat secara drastis, bukan karena kekuatan militer, tetapi karena posisi geografis yang tidak tergantikan. Namun penting untuk dipahami bahwa posisi strategis ini tidak berarti Indonesia dapat dengan bebas mengendalikan jalur-jalur tersebut sesuka hati. Ada hukum internasional yang mengatur kebebasan navigasi di laut. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas global, harus mematuhi aturan tersebut. Oleh karena itu, skenario di mana Indonesia menutup jalur laut dan menghentikan perdagangan dunia bukanlah sesuatu yang realistis dalam praktiknya. Akan tetapi, disinilah letak poin pentingnya. Dalam geopolitik, pengaruh seringkali lebih berharga daripada kekuatan langsung. Negara yang berada di jalur perdagangan utama memiliki daya tawar yang tinggi. Mereka dapat menentukan standar keamanan, mengatur lalu lintas kapal, dan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Indonesia memiliki semua elemen tersebut. Menariknya, kondisi ini juga mulai disadari oleh negara-negara di sekitar, termasuk Malaysia. Selama ini, Malaysia dikenal memiliki posisi strategis di sekitar Selat Malaka. Namun ketika dunia mulai melihat gambaran yang lebih luas, muncul kesadaran bahwa Indonesia memiliki keunggulan yang lebih besar. Bukan hanya satu jalur utama, tetapi beberapa jalur alternatif yang sama-sama penting. Dalam konteks krisis global, hal ini bukan sekedar perbedaan kecil. Ini adalah pergeseran posisi strategis. Ketika dunia mulai panik akibat konflik di Timur Tengah, perhatian global perlahan bergeser dari satu titik krisis menuju kesadaran bahwa ada titik-titik lain yang tidak kalah penting. Dan Indonesia, dengan semua jalur lautnya,
tiba-tiba menjadi bagian dari percakapan global. Namun semua ini kembali pada satu hal mendasar, yaitu kesadaran. Apakah Indonesia sendiri menyadari betapa pentingnya posisi ini? Atau justru kita masih terlalu sibuk melihat keluar, membandingkan diri dengan negara lain, tanpa menyadari bahwa secara geografis kita sudah berada di posisi yang sangat strategis? Dunia mungkin akan selalu melihat Timur Tengah sebagai pusat energi. Namun ketika krisis benar-benar terjadi, jalur distribusi menjadi sama pentingnya. Dan disinilah Indonesia masuk ke dalam permainan. Ini bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang siapa yang paling strategis. Indonesia berada di persimpangan dunia, di jalur yang dilalui oleh sebagian besar perdagangan global. Posisi ini bukan sesuatu yang bisa dipindahkan atau digantikan. Ini adalah keunggulan yang melekat, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memperkuat peran Indonesia di tingkat global. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Jika suatu hari dunia benar-benar menghadapi krisis besar, apakah Indonesia siap memanfaatkan posisi ini? Atau kita akan tetap menjadi penonton di tengah panggung yang sebenarnya kita miliki? Karena bisa jadi, masa depan perdagangan dunia tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di Timur Tengah, tetapi juga oleh bagaimana Indonesia memainkan perannya di jalur-jalur laut yang selama ini kita anggap biasa saja.